Program Solusi. Solusi untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGMI 3 semester 5 ingin membuat video wawancara mengenai hidup sehat. Saya Nabila Ul Khaira dengan NIM 0306213158. Ada teman saya Irliana Fasabina dengan NIM 0306213177. Saya Siti Fadila dengan NIM 0306213114. Kami di sini ingin membuat video wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kepalang Merahan dengan dosen pengampu Dr. Usiono MA. Nabila, bagaimana kamu mendefinisikan gaya hidup sehat? Menurut saya ya, gaya hidup sehat itu bisa diatur dengan menjaga keseimbangan pola makan, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, serta mengolah stres dengan baik gitu. Jadi emosional kita itu harus kita jaga, jangan stres berlebihan. Dan menjaga pola makan itu bisa dengan seperti jam makan pada jam-jamnya, seperti kita makan pagi mulai dari jam 6 sampai jam 8, baru kita bisa ngemil snack-snack seperti buah-buahan di jam 9 sampai jam 11. Kemudian dari jam 12 siang sampai jam 1 siang atau jam 2 siang kita bisa makan siang seperti makan nasi seperti biasa. Kemudian di jam-jam berikutnya setelah jam 3 sampai jam 4 itu kita bisa ngemil ringan seperti buah-buahan lagi atau makan fitbar, bembeng seperti itu. Kemudian makan malam kalau saya biasanya dari jam 6 sampai jam 8. Kemudian tidur yang cukup, minimal kalau saya ya tidur tuh 8 jam satu hari. Jadi tidur tuh jam 9, jangan begadang-begadang. Sangat produktif sekali ya hidup Anda. Iya. Siti, apa yang menjadi motivasi utama kamu untuk menjalani pola hidup sehat? Baik, yang menjadi motivasi utama saya adalah keluarga saya, yang dimana saya selalu ingin memiliki energi, selalu ingin menghabiskan waktu bersama keluarga saya, seperti makan bersama, sharing bersama. Itu kan kamu bilang pas kamu sharing bersama, itu waktu kamu kapan? Kamu kan jadwalnya kan ada kuliah, ada ngerjain tugas, itu sharing-sharing itu kapan waktunya? Jadi saya akan memanfaatkan waktu libur sebaik mungkin untuk selalu bersharing bersama keluarga saya untuk mempererat juga. Baik, terima kasih. Nabila, bagaimana Anda mengatur pola makan hidup sehari-hari? Kalau saya pribadi ya, saya sangat berusaha untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat seperti mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, protein, dan mengurangi karbo. Terus saya juga sangat menghindari makanan yang udah jadi gitu, kayak junk food seperti makan-makan di luar, makan burger, kan itu udah jadi gitu kan. Terus kayak makan-makanan junk food kayak makan di KFC, di McD gitu. Saya sangat menghindari itu. Tapi sesekali saya juga ada kayak misalnya meet up bersama teman-teman gitu kan. Dan mereka janji ngumpul itu di tempat yang makanannya itu makanan junk food kayak di KFC gitu kan. Ya terpaksa saya harus makan itu juga. Tapi dalam artian itu mengurangi gitu, nggak yang banyak gitu, nggak yang sering-sering gitu. Karena saya sangat peduli dengan hidup sehat, dengan pola hidup sehat. Siti, apa jenis aktivitas fisik yang rutin kamu lakukan? Biasanya saya melakukan aktivitas latihan kardio yang dimana saya berlari, senam ataupun yoga. Kalau boleh tahu, aktivitas fisik itu seminggu itu berapa kali kamu lakukan? Biasanya aktivitas fisik yang saya lakukan itu 3 kali seminggu. Kalau boleh tahu, di hari weekend kamu melakukan aktivitas fisik itu di mana? Biasanya hari weekend saya melakukan aktivitas fisik di lapangan benteng yang dimana di sana biasanya diselenggarakan senam. Oke. Nabila, bagaimana kamu mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari?
Saya pribadi atau saya individu, untuk mengolah stres saya itu biasanya melakukan meditasi. Meditasi yang saya maksud itu, saya ketika stres atau saya merasa tertekan, saya berdiri di depan cermin, saya berbicara kepada diri saya sendiri di depan cermin itu. Saya seperti menguatkan diri saya sendiri, seperti mensupport diri saya sendiri, seperti saya ngomong, Nabila, kamu hebat, kamu udah melewati hari-hari ini, kamu kuat, kamu pasti bisa, seperti itu. Lalu adakah orang yang mensupport kamu selain diri kamu sendiri? Biasanya ya, kalau saya ngerasa tertekan terhadap sesuatu dan saya butuh teman cerita, perlarian saya orang tua atau keluarga maksudnya. Ketika ngumpul sama keluarga, ketawa-ketawa sama keluarga, biasanya stres saya tuh hilang. Dan kemudian kalau lingkungan teman ada juga, saya seperti mengatur waktu bersama teman, seperti ngajak mereka keluar, kami pergi duduk di taman, saling sharing-sharing cerita, saling curhat. Siti, bagaimana Anda memastikan Anda tidur dengan cukup dan berkualitas? Baik, saya menjaga jadwal tidur saya agar teratur dan tidak lupa juga saya mematikan ponsel saya dan juga menjauhkan ponsel saya dari jangkauan saya ketika saya tidur. Karena saya membaca salah satu artikel bahwasannya HP itu, radiasi dari HP itu berbahaya jika kita tidur, tetapi HP itu dekat dengan kita. Kamu kan di siang harinya tuh banyak melakukan aktivitas nih, seperti ngampus kan. Terus kan pulangnya itu kamu kan dalam keadaan gimana ya, belum bersih-bersih. Itu Berkeringat. Iya, berkeringat. Hal apa yang kamu lakukan? Jadi sebelum tidur itu biasanya saya selalu membersihkan diri saya dulu, seperti mencuci muka, gosok gigi, dan juga mengganti pakaian. Tidak lupa juga saya membersihkan tempat tidur saya supaya tidur saya juga nyenyak. Nabila, apakah Anda memiliki kebiasaan merokok atau mengonsumsi bahan alkohol? Sepertinya selama saya hidup saya tidak pernah merokok dan mengkonsumsi alkohol. Tetapi ada juga di lingkungan saya, di sekeliling saya ada beberapa teman-teman yang merokok dan mengkonsumsi alkohol, tapi tidak di depan saya. Tapi kalau merokok itu ada beberapa kali di depan saya. Mengingat saya punya penyakit asma, saya tidak bisa mencium asap rokok kan, mencium bau-bau asap sejenis rokok gitu. Jadi ketika saya mencium asap rokok itu, saya menghindari teman saya, seperti kayak saya menjauh, atau saya kadang menegur teman saya seperti, maaf ya, aku ada asma, aku nggak bisa mencium asap rokok. Dan alhamdulillahnya dia sadar kalau dia itu menebarkan asap yang berbahaya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri dia sendiri gitu. Dan dia menjauhi ketika kami duduk, dia menjauhi tempat duduk itu gitu, dia tak pergi kemana, dia ngerokok gitu. Jadi kayak saling menjaga gitu. Oh, berarti kamu kalau misalkan ada orang yang merokok gitu, kamu langsung bilang nih ke orangnya, ngasih tahu dia. Iya, seperti itu, dengan cara yang sopan gitu, biar dia tidak tersinggung. Bagus. Siti, bagaimana kamu mengonsumsi asupan nutrisi yang seimbang? Biasanya saya makan sayur, protein, dan juga buah. Sayurannya itu dalam kehidupan sehari-hari kamu lebih sering makan yang mana? Wortel dan juga bayam. Kalau buah-buahannya? Apel, pisang. Kalau proteinnya? Biasanya protein saya makan telur, daging, dan juga ikan. Oke, Siti. Nabila, apa tips dan saran kamu untuk orang-orang yang memulai menjalani pola hidup sehat? Menurut saya ya, menjaga pola hidup sehat itu baik, bagus, dan itu termasuk salah satu investasi dari diri kita dan untuk diri kita di masa tua.
ketika tua kita tidak menyusahkan anak-anak kita atau keluarga kita, seperti menjaga kita, harus menuntun kita ketika berjalan gitu. Dan saya tidak lupa mengajak teman-teman atau sekeliling saya atau keluarga saya untuk hidup sehat, untuk melakukan pola hidup sehat seperti itu. Bagaimana kamu mengajak teman-teman kamu atau di sekeliling kamu menjalani pola hidup sehat? Saya mengajak mereka dengan cara seperti yang pertama, kalau ada teman yang nanya gitu kan, diskusi sama saya tentang pola hidup sehat, saya akan bilang, kamu mulai aja dari yang terkecil terlebih dahulu, seperti menjaga pola makan, tidak makan sembarangan, tidak banyak mengkonsumsi gula, tidak banyak mengkonsumsi minyak-minyak seperti gorengan gitu kan, berapa kalorinya itu kan. Jadi ketika itu hal pertama, menjaga pola makan. Terus kemudian lakukan kegiatan fisik atau kita bilang olahraga gitu, olahraga yang kamu senangi. Jangan sampai misalnya kamu gitu kan yang mau mulai hidup sehat, kamu merasa tertekan dengan olahraga tersebut. Misalnya kamu nyaman dengan olahraga lari kecil-kecil, ya kamu lakukan aja itu konsisten gitu, lari kecil-kecil. Jangan memaksa diri kamu dengan cara angkat beban, ya memforsir diri kamu dengan angkat beban di tempat gym gitu. Kalau misalnya tubuh kamu nyamannya lari, cuman bisa ditingkatkan perlahan-lahan. Entah kamu habis lari pelan-pelan jadi lari cepat gitu, atau ketika itu kamu seling-seling dengan renang atau apa yang kamu senangi gitu. Berarti kita harus menjalani pola hidup sehat itu secara dari hal terkecil dulu, baru kita bisa masuk ke step-step selanjutnya. Ya, ibaratkannya biar diri kita itu tidak terkejut gitu kan. Karena kan awalnya kita kan tidak melakukan aktivitas yang sangat berat gitu, aktivitas fisik. Terus tiba-tiba kita langsung angkat beban, kan pasti diri kita terkejut dan akan menyebabkan cedera juga, nggak baik untuk diri kita. Yang ada bukan malah sehat, malah tambah sakit. Siti, apa yang Anda lihat dari manfaat jangka panjang dalam menjalani pola hidup sehat? Saya percaya dan yakin bahwasanya pola hidup sehat itu akan membantu saya untuk menjaga kesehatan, tetapi bukan hanya kesehatan, melainkan juga pola pikiran saya. Selain itu juga dapat menjalani kehidupan yang lebih panjang dan juga bahagia bersama orang-orang yang saya sayangi. Baik Siti. Siti, bagaimana Anda mengatasi godaan dalam menjalani pola hidup sehat? Baik, jadi ketika saya menghadapi godaan makanan cepat saji atau junk food, itu biasanya saya memiliki opsi makanan yang dapat membantu saya menghindari dari godaan makanan tersebut dan juga fokus pada tujuan kesehatan saya. Kalau kamu Nabila bagaimana? Saya hampir sama dengan Siti, kayak memilih opsi makanan. Seperti contohnya ya, ketika saya ke minimarket, saya bisa saja memilih makanan seperti yang banyak-banyak micin kan, seperti citato gitu. Tapi saya terpikir dalam benak saya kalau saya sedang menjalankan pola hidup sehat, dan saya menghindari makanan-makanan seperti itu yang cepat saji juga, yang banyak-banyak micin seperti citato tadi kan. Saya beralih ke biskuit-biskuit kayak sari gandum gitu, roti gandum, lebih kepada ke situ sih, kayak memilih opsi. Dan kalau ketika saya keluar, ada teman-teman yang ngajak makan, ayo kita beli gorengan seperti itu kan, saya bilang kalian aja makan gorengan, saya beli rujak gitu. Rujak kan banyak buah-buahan, seperti itu loh. Tapi kalian juga pernah kan sekali itu makan makanan kayak junk food gitu? Kalau saya seminggu itu berapa kali? Kalau saya pernah, nggak mungkin tidak pernah kan, karena lingkungan kita pun banyak juga yang mengkonsumsi itu gitu. Kayak makanan junk food itu pasti pernah, tapi saya mengurangi kayak seminggu, bisa dibilang bukan seminggu, bisa dibilang 2 minggu sekali gitu. Karena selain itu kita juga berhemat juga kan, nggak makan makanan junk food. Oke. Sekian video wawancara dari kami sudahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai ketemu kembali. Dadah.